Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Ibu Tias dan Kakak Mitya. Semuanya sudah siap ya? Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai ibadah kita. Kita mau memuji Tuhan kalau kau suka hati. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan awali ibadah sekolah minggu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan, berkat kesehatan, kekuatan, terus Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu hari ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga akhir nanti. Ya Tuhan, kami mau serahkan ibadah sekolah minggu ini hanya dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik masih bersemangat untuk memuji Tuhan ya. Kita mau pujikan kembali. Kita mau puji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan dengan sungai sukacitamu. Ku menari
Adik-adik, tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Persembahan dapat dilakukan dengan scan barcode yang ada di layar, atau adik-adik boleh simpan dulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop. Nanti pada saat mama papanya ke gereja bisa dititipkan untuk diserahkan ke gereja. Kita mau iringi dengan pujian Kuberi Persembahan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, atas segala berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Terima kasih untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan ada dua jalan. Shalom anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Mari anak-anakku kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Pada hari ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami kemampuan agar kami mengerti dan memahami firman-Mu, dan akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terangi kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak sudah siap dengan Alkitabnya? Kalau sudah siap, bersama-sama kita akan membaca dari kitab Lukas pasal yang keempat ayat 1-13. Kitab Lukas pasal 4 ayat 1-13. Kitab Lukas adanya di Perjanjian Baru. Anak-anak membaca di rumah, Ibu Guru akan membacakan buat kita semua. Lukas 4 ayat 1-13. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu ia lapar.
Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawabnya katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bacaan firman pada hari ini menceritakan ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Di mana Tuhan Yesus dijanjikan harta yang melimpah, bahkan seluruh dunia akan menjadi miliknya, asalkan dia menyembah iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Tuhan Yesus menang melawan iblis. Ketika Tuhan Yesus lapar, iblis juga mencobai. Batu ini bisa dirubah jadi makanan, asalkan dia nurut dengan iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak melakukan seperti itu. Kembali Tuhan Yesus berkata kepada iblis bahwa manusia hidup tidak saja dari makanan, tidak saja dari harta benda. Tuhan Yesus menang melawan iblis. Tuhan Yesus membuat pilihan yang sangat luar biasa, sehingga pilihan tersebut membuat Tuhan Yesus menang dari pencobaan iblis. Iblis kembali mencobai Tuhan Yesus. Iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi, tempat bubungan rumah Tuhan atau bait Allah. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Hei, jatuhkanlah dirimu. Kamu kan anak Tuhan. Pasti ketika kamu menjatuhkan dirimu, malaikat sorgawimu akan menangkap, akan menatang engkau." Itu kata si iblis. Tuhan Yesus tahu bahwa iblis sedang mencobainya kembali. Tapi Tuhan Yesus memberi pilihan pada dirinya yang luar biasa. Dia kalahkan iblis kembali. Akhirnya, karena iblis telah kalah, iblis lari daripada Tuhan Yesus dan pergi jauh. Tuhan Yesus memberi pilihan yang terbaik bagi dirinya, bagi kita semua, sehingga iblis tidak bisa menguasai Tuhan Yesus. Seperti kita anak-anak yang masih ada di dalam dunia ini, kita juga sering dicobai oleh iblis. Kita dikasih pilihan, pilihan yang baik atau pilihan yang tidak baik. Kalau pilihan yang baik itu berasal daripada Tuhan dan kita dapat melakukannya. Kalau pilihan yang tidak baik itu bukan pilihan dari Tuhan, tapi pilihan dari iblis. Contohnya seperti apa, Bu?
Seperti anak-anak kalau sekolah, anak-anak misalkan ingin mendapatkan nilai yang baik, nilai 100. Tetapi anak-anak malas untuk belajar, malas mengerjakan soal. Tetapi anak-anak ingin nilai 100, malas mengerjakan soal, malas belajar. Caranya gimana ya supaya dapat nilai 100? Akhirnya anak-anak membuat pilihan, yaitu mencontek dengan dengan tidak belajar, dengan kemalasan. Anak-anak mendapatkan nilai 100 dari hasil yang mencontek. Itu pilihan yang tidak baik. Kalau pilihan yang baik seperti apa, Bu Guru? Pilihan yang baik adalah ketika anak-anak ingin mendapatkan nilai yang baik, anak-anak harus belajar, bertekun di dalam belajar, serta berdoa, dan rajin mengerjakan soal. Kalau anak-anak masih mendapatkan nilai belum 190, nilainya baru 90, tidak apa-apa. Karena dari hasil belajar, ketekunan anak-anak mengerjakan soal dengan nilai 90, itu adalah hasil yang baik, itu adalah pilihan yang terbaik. Karena anak-anak sudah diberikan kemampuan untuk belajar yang baik serta bertekun. Gimana anak-anak mau pilih yang mana? Nilai 100 tapi anak-anak malas belajar dan tidak bertekun? Caranya dengan mencontek sehingga anak dapat nilai 100? Apakah anak-anak mau pilih yang ini? Atau nilai 90 tapi anak-anak bertekun dalam belajar dan rajin mengerjakan soal serta berdoa? Anak-anak tinggal memilih mau yang mana. Atau anak-anak bertekun dalam belajar, rajin mengerjakan soal dan rajin berdoa, nilai anak-anak bisa 100. Pilihan ada 3, tinggal anak-anak memilih yang mana. Milih yang terbaik buat anak-anak semua. Dan tentu saja pilihan tersebut harus menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati mama dan papa. Selamat memilih yang terbaik buat anak-anak. Senantiasa bertekun serta berdoa. Pilihlah yang terbaik. Seperti Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik, memberikan pilihan yang terbaik, yaitu memilih kita sebagai anak-anaknya. Selamat menjadi anak-anak yang terus diberkati Tuhan. Selamat memberikan pilihan yang terbaik buat anak-anak serta bagi orang tua, dan terutama adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami baca dan kami dengar pada hari ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kepada kami untuk memilih yang terbaik. Seperti Engkau Tuhan Yesus sudah memilih yang terbaik. Engkau kalahkan iblis sehingga iblis pergi lari daripada Engkau. Kami juga rindu kami dapat memberikan pilihan yang terbaik bagi diri kami sendiri serta bagi orang-orang di sekitar kami. Dan yang terutama adalah menyenangkan hati Engkau Tuhan Yesus. Berikan kemampuan kami Tuhan untuk melawan semua pencobaan yang datangnya daripada iblis. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sananya akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik, saatnya kita aktivitas ya. Aktivitas untuk kelas Batita Balita, anak-anak diminta untuk memilih gambar perbuatan baik dan tidak baik dengan cara menghubungkan gambar dengan garis ke titik perbuatan baik dan tidak baik. Contohnya, anak-anak sedang berdoa, ditarik garis ke perbuatan baik. Kemudian ada anak-anak yang sedang berebut mainan, berarti perbuatan tidak baik. Lalu anak-anak tarik garis ke perbuatan tidak baik. Setelah selesai, adik-adik foto, kemudian kirim ke nomor Ibu Ami yang ada di bawah ini. Kemudian untuk aktivitas kelas kecil dan kelas besar, siapkan kertas dan pulpoin. Anak-anak diminta untuk menuliskan 3 perbuatan baik dan 3 perbuatan tidak baik yang anak-anak lakukan selama seminggu kemarin. Contohnya, perbuatan baik yang saya lakukan, berdoa bersama keluarga. Perbuatan tidak baik yang saya lakukan, marah-marah. Kemudian adik-adik menulis masing-masing 3. Kalau sudah selesai, lalu difoto, kemudian kirim ke nomor Ibu Ami. Untuk gambar kelas Batita Balita, nanti Bu Guru share di grup orang tua ya. Dan jangan lupa adik-adik, bahwa dalam doa supaya adik-adik tidak mengulangi perbuatan tidak baik yang dilakukan. Nah, sekarang adik-adik, kita akan lihat sama-sama aktivitas adik-adik minggu lalu. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai, kita sudah memuji Tuhan, sudah menerima firman Tuhan. Biar Roh Kudus terus menuntun kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mau akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa kita sudah sampai ke penutup. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami di dalam ibadah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kami terima.
Kiranya selanjutnya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya supaya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.